perlu dijalankan di komunitas masyarakat adat di Yoboy, di Sentani, Pak Bronco, dan beberapa komunitas yang punya potensi sagu. Dengan membangun rumah produksi sagu, ya APS bekerja sama dengan UNFAO, presidennya adalah Mr. Rajendra, orang Nepal, yang sekarang sudah bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih juga untuk mengembangkan teknologi rumah produksi dan pengolahannya. Jadi kita punya komunitas perempuan-perempuan atau mama-mama yang memproduksi sagu dan turunan olahan sagu itu. Begitu. Jadi APS ini hampir ada di 16 negara dari APS besar, tapi kita sudah punya badan hukum khusus namanya APS CDGS. Nah, CDGS adalah APS Center for Development and Global Studies. Jadi APS CDGS itu dipimpin oleh Universitas Cendrawasih, akademisi dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua di Manokwari. Ya, termasuk Bapak Agus yang selalu, Bapak Dr. Agus Sumul yang selalu berkontribusi. APS CDGS ini dia lebih banyak menghimpun para profesor, para peneliti, para pemikir, para desainer atau perancang untuk menjadi mitra dengan masyarakat lokal dalam berbagai isu. Begitu. Jadi kalau kita lihat struktur APS dari atas sampai di bawah kan kita sudah bagi per provinsi dan per kabupaten kota. Seperti Papua Pegunungan dengan 8 kabupaten sudah ada komunitas APS-nya dan mereka sudah lakukan kolaborasi proyek. Salah satu proyek bersama adalah sama-sama mengawal dan mendesain master plan atau desain pembangunan kesehatan untuk Papua Pegunungan dan master plan desain pendidikan. Untuk master plan desain kesehatan ini dipimpin oleh Dr. Alisius Giai dan Lesman Tabuni. Pak Lesman Tabuni juga dibantu oleh Dr. Mia Rumatrai. Kalau Dr. Alisius Giai sekarang Direktur Rumah Sakit Dok 2, Pak Lesman Tabuni di Kesehatan Provinsi, dan kemudian Dr. Maria ini dokter terbangnya dokter Rumah Sakit RSUD Wamena. Khusus untuk kita support Elevida dan juga manajemen evakuasi. Jadi khusus yang plasenta tertinggal tidak keluar, ibu-ibu mama yang melahirkan di balik-balik gunung itu, kita support manajemen mereka. Mungkin apa belum terlalu teknis sampai ke hal-hal kesehatan atau evakuasi, tapi kita memberikan support misalnya dari izin pilot, kemudian bagaimana masalah manajemen evakuasi ini bisa masuk dalam perencanaan pembangunan, di hal-hal yang memang mungkin tidak mungkin seorang dokter urus itu. Misalnya izin pilot ini kan berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan. Nah, kita support apa yang bisa kita kolaborasi di situ. Nah, jadi pendidikan dan kesehatan ini sementara APS Papua Pegunungan lagi raker dan mereka akan melakukan integrasi data-data di lapangan dengan Bapeda Provinsi Papua yang baru. Kemudian kita petakan isu. Jadi ada beberapa isu yang mungkin sulit sekali ditangani oleh pemerintah, misalnya perpanjangan runway, masalah tanah, kemudian masalah batas wilayah Papua dengan Papua Pegunungan, misalnya di Benawa, di Yalimo misalnya. Nah, kemudian kita juga mengevaluasi, mengadvokasi kinerja dari TNI Polri. Jadi bagaimana teman-teman Polri ini supaya punya pengetahuan antropologis, pengetahuan humanis yang konteks pada budaya dan lain-lain. Nah, itu juga kita dorong menjadi bagian dalam hal-hal yang akan menjadi program.
bagi satu kabupaten dan provinsi misalnya. Jadi hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, mungkin ada kesulitan, kendala apapun, kita handle. Tapi kita karena punya tim expert itu dari Universitas Indonesia, dari ITB Bandung, dari UGM, bahkan kita sekarang sudah punya mitra di Oregon Institute of Technology di West Coast Amerika, terus di Western Michigan di Amerika. Jadi kita juga sedang mengembangkan jejaring ilmuwan yang lebih luas di dunia supaya bisa mensupport ide-ide lokal dari masyarakat kita, dari pemerintahan kita, atau volunteer-volunteer yang akan bekerja di dunia masyarakat. Kemudian dari CDGS itu, dia melakukan pembinaan khusus lebih ke vokasi. Jadi, kalau misalnya Mimika mau punya vokasi dan lain-lain, itu nanti akan berhubungan dengan APS CDGS. Karena APS CDGS ini sudah berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM untuk dia khusus menggumuli soal low skills. Bagaimana mengatasi kita punya anak-anak muda Papua yang low skills, tidak punya keahlian. Nah, karena tidak punya keahlian, jadi dia tidak tahu mau bikin apa. Padahal banyak pekerjaan di level usia apapun yang bisa dikerjakan. Nah, kadang-kadang kita lihat pemerintah kan tidak punya desainnya. Desain masalah mengatasi masalah tenaga kerja misalnya, dia lebih ke misalnya afirmasi CPNS, TNI Polri dan segala macam. Padahal anak-anak kita tidur, tidak ada yang kelola. Rumah-rumah kita dibangun oleh orang lain, padahal itu bisa menjadi job kita. Saya baru lagi kerjasama juga dengan Wali Kota Bitung, dengan Fakultas Teknik Kuncen, baru mulai kita pikirkan bagaimana pengembangan skill untuk khusus pertukangan, tapi dengan tukang-tukang yang ada di Bitung misalnya, yang tidak perlu belajar banyak-banyak, tapi mereka bisa langsung desain rumah-rumah layak. Jadi kita ingin misalnya masyarakat Papua yang tinggal di kota-kota tapi rumahnya tidak layak misalnya, itu seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah dan komunitas kita. Paling tidak kita bantu bicara lah untuk kita masyarakat. Kemudian dari situ kita juga punya APS, komunitas independen. Jadi komunitas independen itu ada 2 sekarang yang sudah berjalan, namanya APS Bible Study Fellowship. Jadi APS Bible Study Fellowship itu semacam orang belajar Alkitab, tapi itu pertemuan antara para teolog dengan para profesional. Gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab itu sama seperti kita membahas tentang apa sebenarnya substansi dari sebuah teks Alkitab, tapi kita juga harus mampu menghubungkan itu dengan sebuah konteks keadaan hari ini. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini kan harus dibantu untuk punya teologi praktis begitu. Teologi praktis ini kan sebenarnya berhubungan dengan misalnya teologi ekologi, bagaimana memahami eksistensi kehadiran Tuhan di dunia ini melalui sungai, melalui air, gitu, melalui hutan, melalui makanan, atau apa yang alam tersediakan itu adalah bentuk kecintaan Tuhan terhadap manusia. Teologi-teologi praktis ini kita bahas untuk bagaimana bisa menemukan model-model komunikasi, pola komunikasi, untuk menemukan satu manusia dengan manusia lain dalam dunia pembangunan. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, mau ibadah model apapun, kan realitanya masyarakat ini harus bisa berkembang dengan potensi yang mereka miliki. Maka itu saya juga dengan teman-teman di APS akhirnya meneliti apakah ada korelasi, ada hubungan antara misalnya agama dengan kemiskinan. Begitu. Karena di dalam agama kan orang mengajarkan tentang bahwa Tuhan sudah menyediakan semua, kita ini anak raja, misalnya kalau di Kristen, gitu ya. Bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam hal-hal yang konkret, begitu. Jadi lebih ke teologi pembangunan. Yang kedua, kita punya APS Mission Center. Jadi APS Mission Center itu kita lebih berpikir bahwa
tingkat kesulitan membangun Papua itu di mana sih begitu? Kadang-kadang orang bilang low skills, ada yang bilang kemiskinan, ada yang bilang keterbatasan dan segala macam. Sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang bekerja sebagai mediator, begitu. Jadi mediator itu seperti bagaimana kita harus bisa mempertemukan pihak-pihak, misalnya kita punya kebun tanam sayur, tapi tidak tahu mau jual ke mana, begitu. Terus konflik-konflik agraria, tanah-tanah ini kalau dikonversi menjadi sesuatu yang bernilai, misalnya kan masyarakat bisa investasi di bank, tidak harus dia jual tanah, tapi silakan pemerintah mau pakai, investor mau pakai, tinggal dia mendorong um, keterlibatan kepemilikan saham misalnya. Jadi mungkin 10%, 15% dia dapat dari tanahnya sebagai kompensasi. Nah, hal-hal ini memang harus dimediasi. Jadi tidak harus kita jual tanah, tapi dengan tanah itu siapapun yang membangun, kita punya saham di situ. Nah, sehingga ke depan kita bisa buat dana abadi untuk masyarakat adat untuk mengembangkan sesuatu yang tidak harus kita berharap pada pemerintah. Karena pemerintah ini kan secara hierarki, dia harus melaksanakan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi keputusan di atas. Bapak Ibu tahu, kita mau rubah satu peraturan, itu bisa bisa satu periode bupati misalnya, atau satu periode gubernur, atau satu periode presiden. Nah, sehingga APS mengembangkan komunitas-komunitas independen untuk masyarakat kita tidak dibatasi untuk mengembangkan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif gitu. Kalau kita batasi orang dalam satu ruang lingkup isu, ruang lingkup rules atau aturan, pasti dia tidak akan berkembang juga karena dia kan punya ide sendiri, punya pengalaman sendiri, begitu. Nah, jadi itu sedikit informasi tentang komunitas APS. Kebetulan Ketua Dewan Pembina saya percayakan kepada Bapak Mahendra Siregar, sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Amerika dan menjadi Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia. Sekarang menjadi Kepala OJK untuk Indonesia. Kemudian ada Pak Jenderal Buyung Lalana selaku staf khusus Menteri Perhubungan. Kemudian ada Pak Dr. Theo Litai sebagai tenaga ahli utama di kantor staf presiden. Kemudian banyak sekali, semua bupati, rata-rata Anda, semua gubernur lama atau penjabat gubernur, semua ada di situ. BP3 OKP juga semua ada di situ. Kapolda, Pangdam, kemudian banyak sekali pelaku-pelaku usaha semua ada di situ. Nah, jadi APS ini bukan sesuatu yang eksklusif, karena mungkin ada kata analisis, jadi pasti Bapak Ibu, teman-teman pikir, wah ini kita harus ada analisis atau analisa-analisa yang kompleks begitu. Tidak, yang kita maksud dengan analisis adalah bagaimana kita berpikir sesuatu based on data. Based on data. Jadi data itu menjadi kekuatan APS untuk membantu siapa saja. Mau masyarakat, kan kita punya forum itu hampir 20 forum. Ada yang aktif sewaktu-waktu, ada yang memang kontinu. Misalnya forum beasiswa Otsus, forum masyarakat adat dan agama, ada forum transportasi, ada partnership forum, dan lain-lain. Bahkan sampai kita punya forum di beberapa negara yang diinisiasi oleh komunitas kita sendiri. Termasuk ada Ibu Profesor Rufaida. Profesor Rufaida juga seorang, ya boleh kita katakan, mantan atase pendidikan dan kebudayaan Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Beliau profesor di Universitas Diponegoro, Pajajaran Bandung. Beliau juga selalu membantu kami untuk bagaimana bisa membuka forum-forum strategis di tingkat perguruan tinggi, di tingkat nasional,
tapi juga di beberapa negara. Nah, sekarang kita di Wamena, saya lagi push untuk kita mau bikin konferensi kopi untuk semua pegiat pelaku usaha kopi di Wamena. Puji Tuhan. PJ Gubernur sudah mengagendakan itu, jadi mereka sedang membahas di dalam rakyat. Satu strategi kita untuk APS sebenarnya, kita lebih mengedepankan strategi pembangunan dari bawah. Jadi kita tidak terlalu banyak mendengar ke atas, tapi setelah mendengar ke atas, gimana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan untuk bisa mempermudah masyarakat kita untuk mengerti sesuatu yang mau dikerjakan oleh negara ke depan. Gitu. APS Papua T-nya ada, tapi belum terlalu aktif karena sebagian dari teman-teman ini caleg di provinsi. Ada Pak Dino Meladi, ada Anies Baswedan, terus ada banyak sekali teman-teman. Jadi mungkin ini akan sangat bergerak atau sangat produktif jika tidak harus dimulai dari provinsi. Kita bisa mulai dari tingkat kabupaten, begitu. Dalam hal ini kemudian hari Rabu itu kita ada diskusi juga dengan Ibu Gubernur dan Bupati Mimika. Saya berharap kalau pas saya ke Timika itu juga bisa menjadi waktu yang baik untuk kita ketemu dan kira-kira ide-ide apa yang perlu kita sama-sama bahas. Kalau sudah clear, nanti saya akan minta APS DGS dan semua itu lebih banyak melakukan review terhadap program, kebijakan, isu-isu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang mendasar di masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur. Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Yeri dan rekan-rekan semua. Mengenai kegiatan besok, kami mengikuti saja apa yang diarahkan oleh Pak Ketua. Semoga kita bisa punya waktu untuk melakukan konferensi APS Mimika supaya hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh internal di Mimika, kita bisa mendorong keterlibatan dari berbagai komunitas kita di seluruh dunia, baik UN, baik Pak Presiden sendiri, atau siapa saja yang menjadi mitra-mitra kita yang mitra ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih puji Tuhan. Tuhan melindungi Bapak dalam perjalanan hingga ke rumah duka. Semoga kami juga dari Timika, APS Mimika turut berduka cita. Saya juga sudah sampaikan ke Pak Kato Mauri, kebetulan teman saya dulu dari kecil sama-sama. Almarhum ini beliau juga kan dulu jadi pendeta kita di Kalvari di Tasangka. Saya waktu kecil dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketum. Terus kemudian saya lupa, tadi mungkin Pak Ketum belum sampaikan tentang Food and Agriculture Organization, FAO. Tapi tidak apa-apa, kalau Pak tidak punya waktu, tidak masalah. Tadi iya. Jadi UNFAO ini bekerja di bawah CDGS, Center for Development and Global Studies. Mereka ada melakukan riset, kemudian mereka lakukan pendampingan pengembangan potensi sagu di masyarakat adat. Jadi yang sudah jalan MOU atau hasil turunan dari APS dengan
UNFAO ini yaitu para Ondowafi di Sentani. Para Ondowafi di Sentani. Nah, mereka mulai dengan membangun rumah produksi di Kampung Yopoi. Nah, rumah produksi sudah hampir jadi, sekarang tinggal persiapan pemasangan mesin untuk pengolahan, kemudian kemungkinan besar akan berpindah ke lokasi lain. Jadi mengikuti pola sagu saja. Jadi masyarakat di mana ya mereka fasilitasi untuk bangun di situ. Nah, mungkin kita di APS adalah mengawal penguatan industri pengembangan dari turunan sagu, kedua dengan pasar. Bagaimana memetakan pasar untuk tingkat lokal Papua dan untuk tingkat lokal nasional. Itu kita dibantu juga oleh Universitas Indonesia yang akan join untuk packagingnya, promosinya, dan lain-lain. Kemudian APES juga sedang dorong untuk apakah dengan produksi sagu yang akan meningkat ke depan di Kabupaten Jayapura, supaya jatah beras PNS misalnya di Bulog, kita bisa ambil 20% atau 30% itu dari sagu masyarakat. Jadi semua harus beras, tapi kita bisa ambil sagu sebagai alternatif. Kita hanya butuh justifikasi dari teman-teman di kesehatan bahwa makan sagu itu lebih sehat dari nasi, sehingga itu menjadi justifikasi untuk kita ambil 30-50%. Kalau masyarakat kita kuat untuk produksi, itu bisa mengganti posisi beras. Nah, tinggal bagaimana Bulog dan Bupati dengan Bulog ini atur supaya kita punya hasil sagu itu bisa diatur sedemikian rupa. Memang baru kami negosiasi juga dengan beberapa perusahaan yang kembangkan beras dari sagu, sehingga tetap namanya beras, tapi itu beras dari sagu, begitu. Oh, puji Tuhan. Amin. Dan tinggal semua begitu. Itu sedang dikerjasamakan dengan UNFAO. Pak Mr. Rajendra dan Pak Ageng, kebetulan mereka juga bagian dari advisor Menteri Bappenas. Jadi kita langsung action di lapangan seperti itu, Pak Ketua. Amin, amin. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, saya pikir ini jalan-jalan Tuhan. Karena terus terang saja, kita ini sudah sangat berkurang. Di tahun ini, kita semakin berkurang. Saya pikir ini adalah satu solusi jalan Tuhan. APS hadir lewat Pak Laos. Puji Tuhan, semoga Pak Laos tetap sehat, jaga makan minumnya, di perjalanan juga hati-hati. Terima kasih Pak Ketum. Baik, saya masuk ke Ibu Kora. Ibu Kora yang kemarin sempat saya mampir, saya panggil Ketua DPR Mimika untuk mampir di tempat usaha UMKM-nya. Ibu Kora bisa masuk ke? Shalom, selamat. Ya. Lanjut Ibu, kira-kira bagaimana perkembangan UMKM-nya di di tempat usahanya kemarin? Puji Tuhan, waktu usaha kami di Ramayana itu pertamanya lancar saja, tapi semakin ke sini dia punya pajaknya terlalu besar 20%, sehingga istilah gali lubang tutup lubang itu terjadi. Jadi istilahnya kita terlalu capek di situ. Pemasukan yang ada karena pajaknya 20% dipotong, saya tidak tahu kenapa sampai pajaknya dipotong 20%, sehingga saya bilang kalau saya biarkan terus seperti ini, saya bisa istilahnya tidak ada keuntungan yang saya dapat. Akhirnya saya move on, saya tinggalkan itu di Ramayana, dan saya sedang mencoba lagi mulai dari nol, istilahnya mulai dari bawah lagi untuk jual kuliner-kuliner Papua seperti papeda kuah kuning tanpa minyak, minyaknya asli dari ikannya, dan bahan-bahannya pun langsung segar, ikannya pun segar dan telah ditumbuk dan segala macam yang berhubungan dengan kita punya makanan lokal Papua. Jadi saya sedang mencoba untuk mengumpulkan dana lagi untuk maju lagi untuk saya punya kuliner UMKM ini, Pak. Izin itu dari saya.
Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya mau tanya, apakah masih ada lagi teman-teman UMKM lain di Ramayana? Eh, izin Pak, waktu saya keluar itu teman-teman juga semua keputusan keluar. Jadi pas saya keluar, teman-teman yang ada di situ sekitar 6 atau 7 orang, mereka semua keluar. Jadi tidak ada satupun yang masih bertahan di Ramayana. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Ketum, izin kalau memang Pak Ketum ada kesibukan, Pak Ketum mau keluar, silakan. Terima kasih banyak Pak Ketum. Tuhan berkati dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua. Tadi saya ada rapat dengan Pak Dr. John. Nanti besok kita ketemu di deklarasi bersama Pak Bupati dengan Pak Ketua Kadin ya. Terus jangan lupa siapkan jadwal hari Rabu setelah acara dengan Pak Gubernur, Ibu Gubernur dengan Rocky Gerung selesai, langsung kita ketemu ya. Kita langsung monitor pelabuhan aja ya, Pelabuhan Pomako. Saya sudah kontak ke Kementerian Perhubungan untuk kita akan lakukan visitasi. Kita cek semua itu, yang pajak-pajak yang tinggi-tinggi itu juga kasih tahu ya, itu dicatat itu dari aturan dari mana itu pajak 20% untuk UMKM. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya, selamat rapat ya. Sampai jumpa besok dengan Pak Bupati ya di Zoom. Ya. Salam buat kakak semula juga ya. Ya, jam 7 juga. Ya, terima kasih banyak Pak Ketum. Ya. Oke, shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya. Baik, ada Tipagau. Siap. Ya, bagaimana? Kakak lihat itu kemarin ada posting tentang sayur-sayur di area PT PAL sana. Bagaimana itu sayurnya? Ya, baik, Ado. Terima kasih. Ini saya sangat antusias sekali ini terkait dengan strategi Papua. Tapi saya juga baru mengetahui dan baru dapat kabar yang baik sekali dari Pak Ketua Jerry. Sehingga saya tidak bisa bicara banyak, tetapi lebih baik saya mendengar. Tapi berkaitan dengan strategi, kalau berbicara strategi, dari beberapa usaha memang sedang saya jalankan. Tadi saya dengar ada Pak Ketum menyampaikan itu ada beberapa poin penting sekali. Saya sangat menarik sekali dalam hal strategi tadi beliau telah sampaikan. Tetapi saya sampaikan juga di tempat ini, karena ini sangat luar biasa, bagi saya sangat luar biasa. Untuk Kabupaten Timika sendiri saya punya grup, itu berkaitan dengan sayur mayur yang Mama punya, itu supply ke PT Freeport, itu di Primo, terutama di Primo. Nah, dari 300 sampai 500 kilo yang kita supply ternyata juga sama, mengalami hal yang sama, itu pajaknya sangat besar. Itu tadi yang perempuan ada sampaikan. Itu memang butuh perhatian yang khusus dari pemerintah maupun DPR maupun juga berkaitan dengan masa depan kelangsungan orang Papua, terutama usaha-usaha menengah ke bawah. Yang kedua, strategi pengembangan bisnis yang ada di Papua sini, terutama di Papua Tengah ini sangat banyak sekali. Butuh pemuda-pemuda, orang tua, kemudian yang usaha yang sudah berjalan, itu butuh motivator, inovator yang baru untuk bagaimana bisa mendapat bantuan dana-dana yang tidak diketahui. Contoh misalnya mungkin dengan cara bantuan dari pemerintah, dana seperti apa, dana sosial atau dana bantuan, dorongan dari UMKM, dari pemerintah, itu penting sekali terutama bagi orang Papua. Jadi ada dobrakan yang kuat bagaimana kita bisa masuk ke link pemerintah supaya beberapa orang yang usahanya sudah jalan itu bisa dibantu. Jangan dia mati atau stuck di satu titik itu saja, kemudian dia jenuh dan dia menghambat dia punya proses pergerakan usaha-usaha yang berlangsung. Tetapi kita punya dobrakan itu bisa kita porsikan
teman-teman yang terlibat dalam strategi ini dan Pak Ketua bisa mengambil bagaimana kesimpulan-kesimpulan dari setiap pertemuan maupun diskusi yang ada, itu punya suatu coblosan yang baru, hal yang baru, supaya orang Papua ini bisa maju di negerinya sendiri. Itu masukan dari saya. Begitu Pak Ketua, izin. Baik, pas dengan waktunya, Pak, sudah habis waktunya. Kita lagi 12 menit. Nanti saya mau tanggapi tentang apa keluhan dari Pak Linus Dipagau. Terima kasih ya, Deganteng. Itulah tepatnya kita sudah ada di rumah aspirasi untuk kita melakukan pembangunan. Jadi tadi Pak Ketum sudah sampaikan. Di sana kita ada UNFAO, itu sudah berhubungan dengan Badan Pertanian dan Peternakan Dunia. Bukan peternakan, Badan Pertanian Dunia. Mereka nanti juga akan masuk ke sana. Artinya mereka juga akan mendampingi kita nanti kemudian. Kalau misalnya pemerintah tidak sempat untuk membantu, kita bisa masukkan tim kita nanti dari APS yang identifikasi ke lapangan, melihat bagaimana perkembangannya, mereka memberikan edukasi, bahkan sampai kepada pemasaran. Mungkin begitu Pak Linus. Terima kasih, tetap terus berjuang. Ya, Pak Ibu. Ketua, saya ada satu tanggapan. Ya, lanjut. Ya, izin Pak Ketua, memang terima kasih sekali, ini memang luar biasa ya, pertemuan ini sangat luar biasa. Kemudian dengan akan kita bisa lanjut sampai internasional, sehingga saya punya satu strategi yang saya kembangkan di Kabupaten Timika, itu adalah strategi yang proposal ini saya akan juga bawa ke kakak. Dia akan berbicara mengenai kita sudah copy. Terima kasih Pak Linus. Terima kasih, kita sudah copy. Terima kasih, kita sudah copy. Nanti besok hari Rabu ini akan datang Ibu Gubernur sama Pak Ketum kita sebagai jembatan. Nanti proposal dan sebagainya nanti kita pelajari sambil diserahkan ke Pak Ketum. Terus kemudian waktu kita tinggal 10 menit. Coba kita masuk ke Ibu Mince Pak Kage. Halo Ibu Mince. Halo, selamat malam semua. Shalom Ibu, bagaimana usahanya? Saya usaha noken. Saya sejak mulai usaha dari tahun 2009. Jadi sekarang sudah masuk 10 tahun begitu. Dan dulu sebelumnya itu mereka yang pindah di bagian Emeneme itu kita sama-sama dulunya itu kita sama-sama jualan di pasar lama. Tapi karena ada pelanggan begitu, saya masih bertahan di bagian JP Makas itu sampai saat ini. Dan Mama Noken yang sebelah itu mereka sudah bentuk satu tim, sedangkan sudah saya kasih biar dan saya juga lanjut satu tim begitu. Jadi kemarin pas saya ketemu Bapak di saat SOM. Jadi ini Bapak siapa? Saya harus cari tahu dia. Iya, waktu kita Zoom dengan Kadin Pusat ya, waktu kita Zoom dengan Kadin Pusat tentang Kadin Pusat itu juga saya juga sedang ikut SOM ini, ikut online, jadi saya juga ikut-ikut begitu. Ternyata saya ketemu Bapak dari situ, saya perkenal begitu. Dan saya cari tahu, sehingga saat ini masih lanjut dengan Kadin Pusat, kami ada SOM. Terima kasih Ibu Mince Pak Kage. Iya. Ya, terima kasih, kami sudah copy dan Ibu kemarin sudah sempat saya ke tempat usahanya, kita sudah foto bersama. Saya pikir di sini adalah terima kasih Bapak kunjungannya kemarin. Ya, terima kasih juga Ibu. Jadi APS ini adalah rumah aspirasi bersama kita untuk percepatan pembangunan. Bagaimana supaya Papua ini maju, kemudian
untuk mengejar Indonesia Emas 2045. Waktu kita lagi 2 menit, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu atau teman-teman. Semoga kita masih tetap terus di Zoom nanti besok hari di jam yang sama, jam 7, itu selama 2 jam. Nanti akan dibahas juga di sana, ada Insinyur Pak Agus Sumule, ada Pak Bupati Mimika, Pak John Reto, dan juga di sana ada Pak Ketum, Pak Laos, dan juga nanti untuk mediator tetap saya, narasumber nanti dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Ketua Kap Mimika, Pak Vincent Onioma. Nanti besok kita akan masuk di acara Zoom meeting juga, itu selama 2 jam. Jadi waktu kita sekarang sudah jam 7.54 dan kita akan berakhir. Saya mengucapkan terima kasih. Kita besok akan masuk di acara yang berikut. Saya berharap supaya teman-teman bisa tetap ikut bergabung supaya kita tahu bagaimana perkembangan, karena di sini di APS adalah rumah bersama untuk bagaimana kita bersama-sama membangun ekonomi, bangun kehidupan yang layak. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, selamat malam. Siap Pak, terima kasih banyak Pak Jerry. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam semua. Selamat malam, Tuhan berkati semua. Amin. Tuhan berkati. Ya.